Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epping. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Tempat baru juga. Tapi saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah bersabar dengan kita semuanya, karena dengan sesuatu yang masih kurang dan masih terbatas, kita bersyukur sekali kalau misalnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat semua berkat-Mu di dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan, dan buat kasih setia Tuhan ya Bapa yang tidak pernah usai. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa di tempat yang baru, di dalam waktu ibadah yang baru. Kami berdoa supaya Engkau sendiri ya Bapa yang boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang boleh dimuliakan di dalam ibadah kami dan juga di dalam hidup kami, dan biar kiranya Engkau ya Bapa yang boleh menjadi satu-satunya yang kami agungkan di dalam hidup kami tinggikan. Dan terima kasih ya Bapa buat kesempatan kami boleh datang memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan, kami undang supaya Engkau sendiri yang boleh ada di tengah-tengah kami, dan Engkau yang boleh berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saya belum kenal saudara, nama saya Pastor Kian Holik dan saya adalah pastor di tempat ini. Dan saya akan bersama-sama kita akan melihat saudara-saudara. Sebelumnya, saudara-saudara, tentunya dengan anugerah yang besar, dengan tempat yang baru seperti ini, kita juga diberikan sebuah tanggung jawab yang baru ya saudara-saudara. Dan ini bukannya kata-kata dari Spider-Man ya. Kalau kayak kata Spider-Man kan katanya kan, with big responsibility, also, with big gifts, also big responsibility. Gimana? With great power comes great responsibility, betul. With great power comes great responsibility. Tapi saudara, kita sebetulnya juga percaya kepada kata-kata di Alkitab yang berkata, seperti di Lukas 12 ayat 48, dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya juga akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, padanya juga akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara-saudara, kita bersyukur kalau misalnya kita sudah diberikan tempat yang baik, dan kita juga dituntut untuk sebuah tanggung jawab, yaitu bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, saudara-saudara. Saudara, pada hari ini kita akan melihat kembali dari Injil Yohanes, dan Injil Yohanes yang sudah kita lihat selama beberapa waktu ketika kita di Eastwood, dan sekarang ada di Epping, saudara-saudara. Kita akan melihat sekali lagi bagaimana Injil Yohanes berbicara kepada kita mengenai banyak tanda, saudara-saudara. Mengenai banyak tanda yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Dan menarik sekali kalau misalnya kita bicara soal tanda. Karena tentunya di dalam kehidupan manusia kita banyak tanda, saudara-saudara. Saudara-saudara pernah lihat yang namanya tanda kasih? Kalau misalnya orang mungkin melakukan sesuatu kebaikan, biasanya kita memberikan sebuah tanda kasih, tentunya, saudara-saudara. Saudara tahu juga apa yang disebut dengan tanda tangan? Saudara tahu ini tanda tangan siapa? Bukan. Tanda tangan siapa? Ada yang tahu nggak? Ini tanda tangannya Donald Trump, saudara-saudara. Oke? Ini tanda tangannya Donald Trump. Saudara bisa lihat betapa kompleksnya, dan kita juga bisa lihat betapa kompleks orangnya juga, saudara-saudara. Oke? Tanda tangan. Oke? Dan juga ada yang disebut sebagai tanda lampu tanda, saudara-saudara. Betul nggak? Ya, jadi seperti lampu lalu lintas, kita juga belajar kalau misalnya kita harus mentaati tanda-tanda tersebut atau belajar mengenai tanda-tanda tersebut. Tetapi juga ada satu lagi tanda, saudara-saudara, yang belum tentu semua orang di sini punya, yaitu yang namanya tanda kesetiaan di dalam pernikahan yang dilambangkan di dalam cincin, saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak ya mengenai tanda-tanda ini. Dan kita diberikan tanda-tanda ini oleh Tuhan, saudara-saudara, untuk mengingatkan kepada kita apa artinya sebuah peringatan. Oke? Dan Yesus di sini
bicara mengenai peringatan. Apa artinya peringatan kehadiran Dia yang ada di dalam dunia? Dan Allah memberikan banyak sekali tanda-tanda di dalam kehadiran Yesus. Misalnya kemarin kita melihat tanda daripada Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan? Dia bicara di padang gurun, dan dia mengajak banyak orang, dan dia menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Mesias, saudara-saudara. Dia memberikan tanda kepada orang untuk datang kepada Yesus. Dan menarik sekali, karena apa? Karena tanda ini, saudara-saudara, adalah tanda yang menunjukkan sesuatu yang signifikan mengenai apakah itu kepribadian orang, mengenai komitmen, mengenai ketaatan, atau mungkin takut ditilang, atau juga mengenai tanda kasih. Nah, di Yohanes pasal yang kedua ini adalah kita belajar mengenai satu tanda pertama yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara buka kembali dari Yohanes pasal yang kedua yang tadi kita baca. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus pada waktu itu pergi ke sebuah party, wedding party, saudara-saudara. Dan di luar imajinasi kita nggak pernah terbayang mungkin di dalam kepala kita bagaimana Yesus itu pergi ke sebuah pesta. Ya, menarik ya saudara-saudara ya. Yesus itu ternyata bukan hanya seorang yang diam, berdoa, begitu. Tetapi dia juga adalah seorang yang suka having fun. Dia pergi ke pesta, saudara-saudara. Dan perhatikan tanda-tanda yang dia lihat di pesta tersebut, di Yohanes pasal yang kedua ini. Ada sebuah keunikan daripada tanda ini. Yang pertama, saudara-saudara, di Yohanes pasal yang ke-11. Ada di layar, dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana, di Galilea, sebagai yang pertama. Dari apa? Dari apa? Dari tanda-tandanya, saudara-saudara. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya yang percaya kepadanya. Jadi dari awal pelayanan Yesus, dia memberikan sebuah tanda yang unik. Sebuah tanda yang khusus, yaitu tanda ketika dia mengubah. Kita tahu ya ceritanya tadi ya. Mengubah apa? Mengubah apa? Mengubah air menjadi anggur, saudara-saudara. Ketika pada waktu itu, dia menyediakan anggur buat orang yang kekurangan anggur, saudara-saudara. Dan ini adalah tanda yang pertama. Jadi saudara bayangkan, Yesus yang Maha Kuasa, Yesus yang adalah Allah di antara segala Allah, ternyata tanda yang pertama yang dia lakukan, seperti dicatat Yohanes, itu adalah tanda bukan sesuatu yang spektakuler, bukan kesembuhan orang, bukan orang kerasukan, diusir, tetapi ialah apa? Air menjadi anggur. Dan ini memiliki sebuah tujuan, saudara-saudara. Karena tujuannya itu bukan hanya sekedar mengubah air menjadi anggur, tetapi tujuannya di sini ialah untuk menunjukkan sesuatu. Seperti tadi kita belajar ya, mengenai tanda tangan. Dari tanda tangan kita bisa melihat ada sebuah atau sesuatu yang menunjukkan mengenai kepribadian orang. Atau mungkin juga dari tanda kasih, itu ada sesuatu. Tetapi di sini juga saudara dari tanda yang Yesus berikan, juga menghasilkan atau menunjukkan sebuah tanda yang memiliki arti. Apa artinya, saudara-saudara? Dan artinya di sini, Yesus ingin berbicara kepada kita bahwa ada sesuatu yang akan terjadi kepada dirinya, yaitu bagaimana dia mati di atas kayu salib dan memberikan hidupnya bagi manusia, saudara-saudara. Dan inilah keajaiban yang terjadi di dalam dunia, saudara-saudara. Karena satu orang mati untuk banyak orang. Itu adalah sebuah keajaiban. Dan kita belajar pada hari ini bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, dan bahkan bukan hanya anggur, tetapi anggur yang terbaik. Di sini kita melihat bagaimana anak Allah yang menunjukkan tandanya ya, saudara, kepada kita, dan tanda ini adalah tanda bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Yesus, orang yang berpengaruh di dalam dunia ini, tokoh yang paling disegani, saudara-saudara, dan kita bisa melihat ternyata dia datang ke dalam pesta kawin yang sangat sederhana, dia datang, saudara-saudara, kepada pasangan pengantin yang sangat sederhana. Dia bukan datang ke pasangan pengantin pembesar atau anak pembesar mungkin. Dan di dalam kejadian ini, kejadian yang sangat memalukan sebetulnya buat si pasangan ini, Yesus mengubah sesuatu yang biasa menjadi tidak biasa, saudara-saudara. Dan pesta itu adalah pesta yang identik pada waktu itu dengan anggur. Jadi seperti kalau kita di Indonesia, kita selalu pesta biasanya ada dengan makanan, tetapi ini pesta yang identik dengan anggur. Nah, kita akan belajar pada hari ini 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, kita akan belajar dari pesta kawin di Kana ini.
Yang pertama, apa yang dibawa Yesus ke pesta kawin di Kana ini? Saudara-saudara bayangkan kalau misalnya saudara pergi ke sebuah pesta, saudara tentunya akan bawa sesuatu, bukan? Benar nggak? Walaupun orang yang mengundang saudara bilang, nggak usah bawa apa-apa, datang aja. Begitu ya, datang dengan perut yang lapar. Tetapi saudara kan puhau ise, betul nggak? Kalau dalam bahasa Mandarinnya puhau ise, saudara-saudara nggak enak hati, begitu ya. Karena apa? Karena saudara tahu saudara diundang. Dan saudara tahu saudara akan makan, gitu loh, di tempat itu. Saudara bawa sesuatu, saudara nggak mungkin datang dengan tangan kosong, apalagi orang Indonesia. Paling bawa satu cemilan atau minuman dan lain sebagainya. Nah, apa yang Yesus bawa pada waktu itu? Ke pesta kawin yang ada di Kana ini. Perhatikan ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, yaitu ambillah dengan cedokan, begitu ya. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi, di ayat yang ke-9, perhatikan, ini adalah seorang pemimpin pesta, dia katakan ya, the master of the banquet, di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau misalnya sekarang saudara pergi ke pesta, ini DJ-nya gitu loh kurang lebih. Oke? Yang ngatur pestanya saudara-saudara. Dan pekerjaan daripada si pemimpin pesta ini ialah untuk membuat pesta ini menjadi lancar. Oke? Supaya berjalan dengan lancar dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan pada waktu itu ternyata ada krisis yang terjadi di dalam pesta ini. Yaitu apa? Kekurangan anggur. Oke, kekurangan anggur. Dan ini sebuah masalah yang sangat besar di pesta kawin atau di pesta apapun pada zaman Yesus. Karena apa? Karena pesta itu identik dengan anggur. Seperti kalau kita di Indonesia, pesta kekurangan makanan. Orangnya lebih banyak daripada jumlah makanan yang sudah disiapkan, saudara-saudara. Tetapi Yesus ingin menunjukkan di sini, di dalam keajaiban yang dia lakukan, bahwa ada sesuatu yang lebih lagi daripada hanya sekedar mengubah air menjadi anggur. Dan di sini Yesus ingin memberitahukan mengenai apa yang terjadi pada dirinya. Di mana dia akan mati di atas kayu salib, dia akan mengorbankan hidupnya bagi manusia, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, Yesus menyelamatkan pesta ini dengan mengubah air menjadi anggur. Jadi dengan kata lain, sebetulnya yang berkuasa atas pesta ini, itu sebetulnya bukan si pemimpin pesta. Tetapi Yesus sendiri yang berkuasa atas pesta ini, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana pada akhirnya Yesus menyelamatkan pesta ini, dan dia menjadi tuan, boleh dikatakan, dari pesta ini, penguasa dari pesta ini, dan yang luar biasa lagi, dia membawa keselamatan kepada orang-orang. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan pesta itu, tetapi juga menyelamatkan orang semuanya yang ada di dalam pesta tersebut dan menyelamatkan mereka bukan hanya dari pesta, dari kemaluan yang ada di dalam pesta ini, tetapi menyelamatkan mereka dari kematian yang kekal. Apa yang dikatakan dari Yesus ini sebetulnya ada latar belakangnya, saudara-saudara, di Yesaya 25 ayatnya yang ke-6. Ketika dikatakan, saudara bisa lihat di sini, pada waktu itu Tuhan Allah semesta alam menyediakan Gunung Sion ini bagi segala bangsa dengan sebuah perjamuan masakan yang bergemuk dan satu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Dan Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-7, di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut, dan seterusnya. Dan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya. Luar biasa ya, saudara-saudara ya. Jadi ternyata, pengubahan atau sebuah miracle yang dilakukan oleh Yesus di sini, dengan mengubah air menjadi anggur, dia bukan hanya sekedar mengubah air menjadi anggur. Tetapi dia memberikan pengharapan yang pasti kepada semua orang.
Pengharapan yang lebih dari hanya sekedar pesta supaya berjalan lancar. Tetapi pengharapan daripada kematian kekal yang akan dialami oleh setiap kita manusia. Yesus berkata bahwa dialah sebetulnya adalah Tuan dari pesta ini. Dialah pemimpin daripada pesta ini. Dan dia adalah raja dari antara segala raja. Dan Yesus telah datang ke dalam dunia ini juga menjadi penguasa di antara segala penguasa buat kita. Di Natal ini, saudara-saudara, kita memperingati kelahiran daripada Yesus, Sang Raja. Karena apa? Karena dialah raja di antara segala raja. Dan kebanyakan dari kita, saudara-saudara, telah mengalami hal ini. Di mana kita menempatkan Yesus sebagai raja di dalam kehidupan kita. Dan dia mengubah kehidupan kita. Bukan hanya menyelamatkan aib kita, kemaluan kita, tetapi dia menyelamatkan juga saudara-saudara apa yang menjadi tujuan akhir kita seharusnya sebagai manusia yang berdosa. Ketika kita harus mati yang kekal, dia mengubah kematian yang kekal itu menjadi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, pembaruan tersebut itu harus juga menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Yesus menginginkan bukan hanya kita mengerti bahwa dia telah mati di atas kayu salib buat kita. Tetapi dia juga kepingin supaya kita boleh bersama-sama untuk hidup, meninggikan dia sebagai raja, dan mengagungkan dia sebagai Allah di antara segala Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Pertanyaannya ialah, kenapa dia melakukan hal ini di dalam pesta kawin tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Jadi kalau bisa kita lihat dari sisi permukaan daripada cerita ini, saudara-saudara, Yesus sebetulnya ingin menyelamatkan si pasangan pengantin ini dari aib atau dari malu. Dengan mengubah air itu menjadi anggur tentunya. Tetapi perhatikan saudara-saudara di ayatnya yang ke-6. Dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi, sekali lagi, saudara-saudara, ini ada sebuah konsep yang sangat kaya sekali dari Perjanjian Lama. Karena apa? Karena dikatakan tempayan ini disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Jadi, di dalam konsep Perjanjian Lama, Allah itu adalah Allah yang kudus. Untuk kita datang kepada Allah, manusia yang tidak kudus, kita harus membawa apa? Korban. Setiap kali, saudara-saudara. Kita harus membawa korban untuk datang kepada Allah yang kudus. Dan korban itu adalah korban yang harus dibawa setiap kali kita datang kepada Allah. Dan penyucian tersebut harus dilakukan setiap kali kita datang kepada Allah. Dan yang luar biasa, Allah yang kudus itu, saudara-saudara, adalah Allah yang datang sekarang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dia datang kepada kita manusia yang berdosa, supaya kita manusia yang berdosa bisa datang kepada dia, tanpa kita harus membawa sebuah korban. Nah, kedua pasangan ini, saudara-saudara, ini malu tentunya, karena wine-nya habis, karena anggurnya habis pada waktu itu. Oke, keluarganya dipermalukan, mereka juga malu, saudara-saudara. Dan kalau misalnya kita tahu dan mengerti, saya rasa kita kebanyakan di sini mengerti, kalau misalnya kita hidup di dalam budaya malu, oke, dan kita mencoba menutup apa yang kita malu itu dengan sesuatu, betul nggak? Oke, supaya orang kelihatannya, orang melihat kita itu sesuatu yang tidak membuat kita malu, oke? Dan kita menganggap bahwa, oh iya, saya bisa menutupi apa yang saya malu itu dengan sesuatu, saudara-saudara. Nah tentunya kalau misalnya di Indonesia, di dalam pesta seperti ini, ketika makanannya habis, orang tentunya yang hold pesta itu, atau yang buat pesta itu malu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus menyelamatkan mereka dari malu tersebut. Malu yang menghantu mereka. Malu yang membuat mereka, untuk mereka boleh dikatakan tidak bisa menghadapi orang. Karena apa? Karena anggurnya habis, saudara-saudara. Dan yang luar biasa, Yesus bukan hanya menebus apa yang mereka malu, tetapi Yesus menebus mereka dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Yesus menyelamatkan mereka dari malu yang menghantu mereka dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi sebetulnya anggur itu, saudara-saudara, itu melambangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar malu, saudara-saudara, dari kehabisan anggur. Dan setiap kali Alkitab menggambarkan mengenai anggur, saudara-saudara, saudara tahu tentunya kalau kita ambil perjamuan kudus, ya, kita melihat dan kita belajar bahwa apa? Bahwa anggur itu melambangkan apa? Darah Kristus. Yesus nggak main-main di sini. Dia mengubah air menjadi anggur supaya dia ingin memberitahu kepada orang-orang bahwa inilah yang akan terjadi di dalam dirinya, saudara-saudara.
Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Kita seringkali kita menutup malu kita, kekurangan kita dengan sesuatu. Betul nggak? Ya, saya nggak tahu, saudara-saudara, kalau misalnya saudara di sini mungkin yang studi lanjut atau yang sedang belajar lanjut, saudara mungkin mempunyai suatu malu yang saudara ingin tutup dengan gelar saudara. Atau kalau misalnya saudara di sini adalah seorang yang mempunyai sesuatu yang akan saudara lihat bahwa oh ya itu akan memalukan buat orang lain, mungkin saudara tutup dengan sesuatu yang lain. Dan kita juga melihat, saudara-saudara, bagaimana ketika Adam dan Hawa berdosa di kitab Kejadian, mereka mencoba menutup malu mereka. Betul nggak? Dengan apa? Dengan daun. Tetapi di Kejadian pasal yang ketiga, karena Allah tahu mereka berdosa, maka Allah membawa mereka dan memberikan kepada mereka kulit binatang. Dan kulit binatang itu yang pada akhirnya menutupi malu mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara, luar biasa apa yang Allah lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena manusia nggak bisa menyelesaikan apa yang menjadi malu bagi mereka. Kita nggak bisa, saudara-saudara. Gelar kita nggak bisa menutup apa yang kita malu. Kekayaan kita nggak bisa menutup apa yang kita malu. Tetapi hanya Allah yang bisa melakukannya itu bagi kita. Di Kejadian pasal yang ketiga, Allah melakukan itu bagi Adam dan Hawa. Dengan mengorbankan binatang dan memberikan kulit binatang kepada mereka supaya mereka bisa menutupi malu mereka. Apa yang Allah sudah lakukan di dalam hidup saudara, itu jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdosa, kita menutup apa yang kita malu dengan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan itu saudara-saudara membuat kita dapat datang kepada Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Kalau misalnya kita melihat perubahan atau miracle air menjadi anggur ini, saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang lebih hanya dari sekedar sesuatu yang ajaib. Tetapi Yesus ingin melakukan atau ingin berbicara kepada kita mengenai sesuatu yang apa yang akan terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara, pertanyaannya ialah bagaimana caranya Yesus menyelesaikan krisis ini. Di bagian awal kita baca di ayatnya yang keempat, ketika ada krisis, ibu Yesus, yaitu Maria, dia tahu bahwa Yesus bisa menyelesaikan hal ini. Dan mungkin dia pernah menyaksikan Yesus melakukan miracle yang lain, saudara-saudara. Dengan keajaiban-keajaiban yang berbeda-beda. Oleh karena itu dia katakan kepada Yesus di ayatnya yang keempat, kata Yesus kepadanya, ketika dia mengatakan itu kepada Yesus, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Dan Yesus di sini berbicara mengenai hal tersebut, itu bukannya berarti dia hanya sekedar dingin ya kepada ibunya. Sepertinya kesannya dingin ya gitu ya. Responnya kepada ibunya. Tetapi saudara-saudara, Yesus bicara seperti ini karena apa? Karena dia ingin memberitahukan bahkan kepada ibunya bahwa waktunya belum tiba. Dan kita melihat di dalam Injil Yohanes berkali-kali, saudara-saudara, kalau misalnya Yesus berkata, waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Maksudnya apa? Waktu kematiannya, saudara-saudara, belum tiba. Dan Yesus berkata bahkan kepada Maria, bahwa waktunya belum tiba. Untuk dia bisa menyatakan apa yang dia ingin nyatakan. Yang dia bisa lakukan hanyalah sekedar memberi tanda pada saat ini. Kepada apa yang akan dia lakukan. Dan luar biasa, saudara-saudara, Yesus melakukan hal ini, sekali lagi bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan aib atau malu daripada si pasangan ini, tetapi untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Dan bagaimana Yesus juga membayangkan, saudara-saudara, kalau misalnya dia menyelamatkan kita semuanya, juga demikian caranya. Dengan dia mati di atas kayu salib dan memberikan hidupnya kepada kita manusia yang berdosa, saudara-saudara. Yesus datang, dan di Injil Yohanes ini, dia memanggil saudara-saudara kepada setiap orang yang berdosa untuk boleh datang kepadanya dan boleh bertobat, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana panggilan tersebut adalah panggilan yang tetap juga diberikan kepada kita pada saat ini. Dan Yesus katakan di sini bahwa apa? Bahwa ada satu hal, ya, bahwa ada satu hal yang terpenting itu bukan hanya sekedar kita memikirkan bagaimana kita bisa dapat ada di dalam kerajaan Allah, tetapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana kita terus mengikuti Dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes dan di dalam Injil-Injil lainnya. Kalau misalnya Yesus pada akhirnya menderita
dan bahkan dia mati di atas kayu salib, dan saudara-saudara satu persatu murid-muridnya meninggalkan dia. Betul nggak? Ya, kita belajar saudara-saudara dari kitab-kitab Injil, satu persatu muridnya meninggalkan dia. Karena apa? Karena tentunya mereka senang dan mereka excited ketika mereka mengikuti Yesus dengan keajaiban yang Yesus lakukan. Betul nggak? Tetapi ketika Yesus pada waktu itu hendak mau mati di atas kayu salib, mereka mulai satu persatu meninggalkan dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, seringkali kita juga demikian. Kalau misalnya mengikuti Yesus, saudara-saudara, di dalam kesukaan tentunya jauh lebih mudah. Mengikuti Yesus ketika sehat, oh itu mudah. Mengikuti Yesus ketika kita punya banyak uang, itu mudah, saudara-saudara. Tetapi ketika kita mengikuti Yesus, atau mencoba mengikuti Yesus ketika kita sakit, maka seringkali saudara-saudara kita bertanya, apakah kita worth it tetap untuk mau mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Yesus menderita dan dia mengajak kepada kita semuanya untuk juga mengikuti dia sampai ke dalam titik penderitaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus mengajak kepada kita untuk terus mengikuti dia dengan setia di dalam segala hal, saudara-saudara. Seorang pernah berkata demikian, kalau Yesus datang hanya untuk hidup, dia itu cuma bisa menjadi contoh buat kita. Ya. Tetapi kalau dia datang untuk mati, dia itu bisa menjadi penyelamat kita. Sekali lagi, kalau dia hanya datang untuk hidup, dia itu hanya sekedar menjadi contoh buat kita. Tetapi kalau misalnya dia datang untuk mati dan menyelamatkan kita, dia adalah menjadi sang juru selamat bagi semua manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis ketika dipanggil, dia menunjuk kepada Yesus. Dan sekarang Yesus menunjukkan siapa dirinya kepada murid-muridnya untuk mereka datang dan untuk mereka mengikuti dia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita diajak pada saat ini untuk kita bersama-sama bertanya, apakah kita sudah mengikuti Yesus dengan setia, saudara-saudara? Saudara-saudara, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang ditanyakan pada setiap kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita untuk mengikuti Yesus dengan setia. Saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu up maupun down, begitu ya. Tetapi kita melihat satu hal, kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang terus setia kepada kita. Dan apa yang dia lakukan? Dia bahkan mengutus Yesus Kristus, anaknya satu-satunya, untuk mati di atas kayu salib bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Apakah kita sudah percaya kepada dia? Apakah kita sudah sadar kalau misalnya Yesus sebetulnya adalah Allah yang datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib buat kita, saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Apakah kita sadar kalau misalnya dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu sudah dihapuskan dan ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara. Apakah kita juga sadar bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia, itu adalah Yesus yang berkuasa bukan hanya atas pesta kawin di Kana ini, tetapi Yesus yang berkuasa atas seluruh hidup kita. Selamanya. Ketika kita mengikuti Yesus, apakah kita meresponi dengan demikian? Saudara-saudara, pertanyaannya ada di dalam sekarang di tangan kita dan di dalam hidup kita, apa yang kita jawab bagi dia. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, dan terima kasih juga ya Bapa buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini ya Bapa, biarlah kiranya Engkau yang boleh terus berbicara ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dari firman-Mu ini, dan bahkan Engkau terus boleh berbicara Tuhan, di luar ruangan ini. Ketika kami sudah pulang, Engkau terus mengingatkan kepada kami, ya Bapa, siapa Yesus di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, ajar kami untuk kami terus memiliki Yesus sebagai si penguasa dari pesta yang sedang kami adakan ini. Pesta di mana Engkau adalah Raja, dan Engkaulah ya Bapa satu-satunya Allah yang kami sembah. Dan biarlah kiranya hidup kami ya Bapa boleh menjadi hidup yang terus berpadanan hanya kepadamu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan. Berbicaralah terus ya Bapa melalui firman-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami bersyukur dan berdoa. Amin.